Baik, selamat siang para Tribuners. Senang sekali saya hadir kembali untuk mengupdate informasi dari Surabaya. Saat ini SMAN 2 Semada Surabaya atau terkenal dengan SMA Kompleks saat ini mencetak prestasi membanggakan di kancah internasional. Ya, Semada Surabaya baru saja berhasil mengharumkan nama bangsa Indonesia di ajang internasional. Ya, ini adalah wajah-wajah para tim Semada yang baru saja mendapat penghargaan di event internasional. Nah, kita akan wawancara langsung dengan tim-tim hebat ini, tim muda, teknokrat muda ini mestinya. Ya, anak-anak muda yang anak SMA sudah berhasil mengembangkan aplikasi atau program khusus untuk merekam orang tua yang butuh perhatian tanpa harus melihat langsung. Coba kita akan tanya kepada tim-tim ini. Ya, para Tribuners, ini adalah tim Semada yang baru saja menjuarai event di Bangkok. Saya belum tahu ini eventnya apa, Mas? Eventnya adalah IPI Text 2023, diikuti oleh 24 negara dari seluruh dunia dengan total 469 inovasi. Wow. Ya. Ada berapa negara tadi? 24 negara di seluruh dunia. Keren. Ya. Dengan Mas siapa, Mas? Saya dengan Mas Nawaf. Nawaf. Ya. Nawaf kelas berapa, Mas? Saya kelas 11 dari SMAN 2 Surabaya. Sama N2 Surabaya. Selamat ya, luar biasa. Terima kasih banyak, Pak. Nah, Nawaf, teman-teman ini adalah bagian dari tim kita ya? Betul, Pak. Betul sekali. Nah, ini kita mengembangkan apa ini sehingga kita bisa juara di event internasional di Bangkok. Jadi kami membuat program yang dikenal dengan IMS AI atau Elderly Monitoring System with Artificial Intelligence. Jadi kita menggunakan Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, di mana kita bisa men-track dan juga melihat aktivitas dari elderly ataupun lansia menggunakan sensor dan juga kecerdasan buatan. Seperti itu, Pak. Nah, itu maksudnya apa? Bahwa kita dengan kecerdasan buatan kemudian kita merekam lansia yang butuh perhatian. Jadi artificial intelligence itu atau kecerdasan buatan itu caranya begini. Kita bakal mengambil data dari rumah si orang tua itu dengan sensor-sensor kita yang ada di rumah itu, seperti sensor pintu, terus sensor gerak, sensor detak jantung dan sensor temperatur. Dari sensor-sensor itu kita mengambil data selama 3 minggu atau 1 bulan. Dan data-data tersebut dijadikan satu data yang besar untuk dipelajari oleh artificial intelligence kita. Baik. Ya, para Tribuners, kita bisa menangkap bahwa intinya bahwa tim ini mengembangkan program terkait dengan bagaimana kalau ada orang tua itu butuh perhatian, butuh pengawasan, sementara kita tidak punya waktu untuk mengawasi langsung, bisa dengan program ini. Nah, kelebihan dari program ini lebih ke kita sensor gitu, melakukan pengawasan dengan sensor gerak, tidak melalui gambar. Kalau gambar atau video atau gambar itu cukup dengan CCTV, tapi karena terkait dengan privasi seseorang, sehingga temuan ini dinilai sangat bermanfaat. Privasi terjaga, sementara pengawasan juga maksimal. Kita wawancara lagi. Baik. Nah, saya ingin tahu perjuangan waktu di Thailand ya. Waktu di Bangkok. Betul, di Bangkok. Oke. Nah, di sana ada 24 negara. Berapa peserta keseluruhan? 24 negara, 469 tim dengan masing-masing tim satu inovasi. Dari peserta berapa? Ada 469 tim. Dengan satu tim rata-rata 5 anggota. Oh. Nah, waktu di sana kita mempraktekkan atau mendemokan langsung atau gimana? Jadi masing-masing tim memiliki bootnya masing-masing, Pak. Oke. Jadi dari masing-masing tim punya boot masing-masing, di mana di boot kita itu kita bisa dikunjungi oleh tim dari negara lain maupun juri, seperti itu. Nah, jurinya itu nanti yang akan menilai hasil dari inovasi kita. Oke. Kita mendapat ini apa ini? Itu adalah yang kiri itu ada silver medal dari penyelenggaranya, yaitu IPI Text, di mana medali tersebut dan juga sertifikat langsung dari Kementerian Thailand. Oke. Sementara yang kedua ini?
Ya, jadi ini adalah Ya. special award yang diberikan oleh langsung dari Vice Rector dari Medical University of Łódź Polandia. Oke. Karena ketertarikannya beliau dikarenakan di Polandia itu banyak kasus-kasus seperti lansia yang hidup sendiri, dan kasus-kasus itu tuh bisa diredakan atau bisa diminimalisir dengan adanya sistem ini. Makanya maka dari itu beliau tertarik untuk mengundang kita dan tertarik kepada sistem-sistem kita ini. Oh, baik ya. Baik, Tribuners. Jadi selain mendapat silver medal, juga mendapat special award dari Polandia. Jadi Universitas Medical di Polandia ya, itu memberi penghargaan khusus karena memang nilai kebermanfaatan program ini dari karya inovatif Semada, kemudian diberikan langsung dari perwakilan kampus di Polandia. Ini adalah para tim guru yang saat ini terus mensupport sekaligus mendukung penuh prestasi para siswa. Saya akan wawancara langsung dengan di antara mereka dengan Bu Kepala Sekolah. Nah, ini Ibu Kepala Sekolah juga memberi selamat kepada timnya. Ini baru saja pulang dari Thailand tadi malam, dan kami berkesempatan untuk mewawancara para tim ini. Kebanggaan saya saking luar biasanya ya, tidak bisa saya ungkapkan dengan kalimat, karena memang anak-anak kita yang hebat. Kita tidak mengira ternyata dari segi karakternya terutama yang kami garis bawah itu. Dengan penemuannya ini otomatis kan menunjukkan bahwa ketanggapannya akan lingkungan dia, kepeduliannya akan sesamanya, itu kan ditunjukkan dengan dia membuat mereka ya, anak-anak kita yang hebat ini menemukan dan menciptakan sesuatu yang berguna untuk menolong sesamanya. Terutama dalam hal ini adalah para lansia yang tidak kita pungkiri, banyak di antara lansia itu yang membutuhkan bantuan dari kita-kita yang lebih muda, sedangkan apa istilahnya, kita yang lebih muda itu Tidak punya waktu lebih banyak begitu ya, ada kesibukan dan lain-lain yang tidak memungkinkan untuk mereka itu harus berada 24 jam bersama dengan para lansia. Dan kita sadari betul para lansia itu punya banyak kekurangan, mau dengan ada kelebihannya juga, tetapi berbeda-beda satu sama lain. Yang ada yang butuh perhatian lebih, ada yang tidak, kan begitu. Nah, inilah membanggakan kami bahwa anak kami ternyata pedulinya yang luar biasa kepada sesamanya itu tadi, terutama kepada yang lebih tua. Dan tampilan mereka yang sangat luar biasa itu yang sangat membanggakan kepada kami. Bisa tampil di antara para kompetitornya seluruh dunia, 24 negara, itu luar biasa. Mereka bisa tampil dengan percaya diri yang tinggi, menyampaikan bahwa inilah temuan mereka, teknologi mereka kuasai untuk mempermudah apa yang menjadi kewajiban kita para muda. Begitu. Ya, Ibu Kepala Sekolah, Bu Titi Haryani, Kepala Sekolah SMAN 2 Surabaya. Ya. Nah, inilah temuan atau karya inovatif siswa SMAN 2 Semada Surabaya di SMA Komplek. Coba kita akan nah inilah bagaimana program ini dikembangkan berbasis web, nantinya juga berbasis Android. Nah, karena ini masih prototipe, namun diproyeksikan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena fenomena lansia yang berada di rumah sendirian itu cukup rentan kalau tidak diawasi. Namun sayangnya untuk mengawasi tidak bisa langsung karena kita banyak bekerja, tidak punya waktu. Nah, sehingga program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Coba kita akan tanya lagi tentang ini. Ya, mengenai program ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Osa dan juga Fazil. Jadi pada tanggal segini dan jam 5 lebih lewat 44 elderly terdeteksi di bedroom. Nah, seharusnya elderly itu
seharusnya ada di bathroom pada jam segini. Jadi terdeteksi anomali. Jadi simpelnya, kenapa kok kita bisa menentukan ini? Ini bukan manual ya. Dengan cara AI atau kecerdasan buatan, itu alat ini akan memprediksi mengumpulkan data dulu pertama selama 30 hari dan juga bisa berkembang seterusnya. Dia akan membuat data besar, lalu akan menjadi prediksi yang nanti akan dicek oleh sensor kita. Misal prediksinya adalah di toilet. Namun sensor kita menyangkal dan mendeteksi jadi toilet gitu ya. Ya, ternyata bukan ada di toilet. Ternyata di kamar tidur. Ada di kamar tidur. Maka akan memunculkan notifikasi yang akan langsung mengirim ke aplikasi pengguna atau family keluarga yang mengawasi orang tua tersebut. Oke, baik. Ya. Jadi program ini adalah bagaimana kita sangat dimudahkan untuk memantau sasaran atau memantau objek atau dalam hal ini lansia, di mana setiap waktu dia punya kebiasaan dan itu sudah terdeteksi langsung melalui sensor. Pada saat seharusnya dia berada di kamar tidur, kemudian ternyata dia berada di kamar mandi, misalnya dalam waktu yang lama, nah itu akan program ini akan memberi notifikasi, memberitahu kepada si pengguna, oh ternyata terjadi anomali. Nah, sehingga keluarga bisa segera bertindak dan melakukan penyikapan lebih jauh. Ya. Sekali lagi selamat untuk teman-teman di Semanda 2. Keren sekali, hebat kalian ya. Terus berkarya demi bangsa dan masa depan. Ya. Baik, saya Feng Nurani, wartawan Harian Nusantara melaporkan langsung dari Semanda, Surabaya. Terima kasih, sampai di informasi live menarik berikutnya. Viva Semada. Viva Semada. Viva Semada. Viva Semada. Viva Semada. Viva Semada. Oke, mantap.